nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bersua di udara pada frekuensi 107 FM Radio Dakta dalam program Mutiara Hikmah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai pengikut setianya. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, di sini saya akan membahas indahnya berserah. Kata indah itu sendiri artinya elok, cantik, bagus. Dan kata berserah artinya menyerahkan sesuatu tanpa berusaha untuk melawan. Kata berserah kita temukan di lafaz Islam. Kata Islam berdasarkan ilmu etimologi atau ilmu bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata itu terbentuk kata aslama, yuslimu, islaman, artinya menyerahkan diri, berserah, tunduk, patuh, dan taat. Berserah akan menjadi indah, bernilai, berkualitas jika kita berserah kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang tepat dan benar, yaitu kepada Zat Sang Maha Pelindung, Sang Maha Penjaga, Sang Maha Memiliki, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, tempat kita bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, kata berserah akan kita temukan lagi pada lafaz tawakal. Artinya menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah atau menyerahkan segala urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini janji Allah dan pasti ditepati. Semua yang diurus oleh Allah, biarkan Allah yang mengurus. Jangan sampai kita yang mengambil alih urusan Allah. Misal, ketika kita mengkhawatirkan rezeki yang akan kita dapatkan di kemudian hari, khawatir dengan kehidupan anak-anak kita, tentang masalah dunia, itu sebenarnya bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah yang bikin capek dalam kehidupan kita karena kita mengambil yang haknya Allah, haknya mengurus umatnya, haknya mengurus hamba-hambanya, kita ambil sehingga kita akan merasa tersiksa dengan apa yang sebenarnya bukan urusan kita. Pernah ada suatu riwayat, suatu hari ada seorang alim yang ditanya, kenapa wajahnya selalu tampak berseri, bahagia, ceria? Dan orang alim itu menjawab, aku malu kalau bersedih
sedangkan urusanku dalam genggaman Robku. Ternyata orang yang paling bahagia dalam hidupnya yaitu orang yang menyerahkan segala urusannya, ibadahnya, hidupnya, matinya kepada Allah. Maka itulah orang yang beriman. Orang yang sangat meyakini hidupnya dalam genggaman Allah yang gak pernah salah dan gak mungkin salah. Itulah kenapa kata Nabi, semua urusan orang yang beriman itu baik. Enak atau gak enak, semuanya jadi kebaikan kalau disikapi dengan iman. Orang yang beriman itu pasti aman, pasti nyaman, pasti damai. Setiap orang yang beriman itu pasti Islam. Tetapi tidak semua orang Islam itu beriman. Karena mungkin ada di sekitar kita yang hanya mengaku secara lisan, aku adalah Muslim. Tetapi di hatinya tidak ada. Dalam perbuatannya juga bertolak belakang dengan aturan-aturan Islam. Tetapi ketika menjadi seorang mukmin itu pasti Islam. Karena keimanan itu harus diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dijalankan dengan perbuatan. Rekan dakta yang berbahagia, kita bisa menggambarkan bahwa iman itu aman, pasti nyaman, pasti damai. Kita lihat dalam kegiatan sehari-hari ketika seorang ibu sedang menimang bayinya, kemudian bayi itu dilambungkan ke atas, ditangkap lagi oleh ibunya. Tapi bayi itu tidak menangis, tidak merontak atau tidak marah, malahan tersenyum. Kenapa sampai seperti itu? Karena bayi itu memiliki keyakinan bahwa dia akan ditangkap kembali oleh ibunya. Yakin ibunya akan menangkap kembali. Sehingga dia nyaman, dia bahagia, tidak menangis. Tetapi sebaliknya, jika seandainya bayi itu ragu, sedikit saja, apakah saya akan ditangkap lagi oleh ibuku? Dia pasti akan menangis dan merontak. Sama halnya dengan kita. Ketika kita memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan mengurus setiap urusan kita, kita akan berserah diri, pasrah kepada Allah, itu hidup kita akan nyaman, akan aman, akan bahagia. Kita akan terjauh dari sifat cemas, rasa cemas, terpuruk, bahkan tersiksa. Pernah diberitakan dalam sebuah kabar bahwa ada seorang konglomerat yang tinggalnya nun jauh di sana di negeri orang. Dia hidup berkecukupan tanpa sesuatu apapun, tanpa kurang. Tetapi dia berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa seperti itu? Ternyata didapati terdapat satu secari kertas yang ditinggalkan di bawah bantalnya. Di situ bertuliskan bahwa saya tidak bahagia karena saya tidak menemukan Tuhan di hati saya. Betapa indahnya Islam, betapa hebatnya berserah, betapa eloknya berserah dan pasrah kepada Allah, Zat yang Maha Satu. Kita dijamin segala-galanya. Seluruh urusan kita dari hal yang terkecil sampai yang besar, kita memiliki Rob yang maha besar, yang maha melindungi, yang maha menjaga. Rekan Radio Dakta yang diberkahi Allah, apa saja ya yang harus kita serahkan kepada Allah? Meliputi apa saja yang harus kita serahkan kepada Allah?
kita berserah meliputi, ada kita lihat di Quran surat Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ajakan dari Sang Rob kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Udkhulu, masuklah kalian, fisilmi kafah, ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya masuk ke dalam Islam seluruhnya. Apapun yang kita cintai, diri kita sendiri, semuanya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau seandainya kita hanya masuk Islamnya ibadah ritual saja, ketika harta yang kita cintai tidak dimasuki Islam, kita mungkin tidak akan rela untuk mengeluarkan zakat. Ketika Allah mengambilnya dengan penghilangan harta itu, kita akan terpuruk, tenggelam dan terbebani. Tetapi kalau seandainya kita masuk Islam secara keseluruhan, apapun itu kita berdamai dengan takdir Allah. Kenapa Islam sedetil ini mengajarkan kepada kita? Karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Maha Rahman dan Rahim. Jadi di sini kita harus 100% serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lihat di Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memahami sedikitnya tentang indahnya berserah. Di sini saya bidang garapan dakwah, pengembangan dakwah Persistri Kota Bekasi dengan Siti Fatimah mengajak ibu dan seluruhnya kaum muslimin dan muslimat untuk memahami lebih jauh tentang Islam, untuk memahami lebih jauh bagaimana peran sebagai ibu yang bahagia, ibu yang muhtarimah, wanita solihah. Itu ada di Persistri Kota Bekasi. Boleh ibu untuk hadir dalam kajian yang akan selalu diselenggarakan di bulan Ahad ketiga. Kami mengundang semuanya untuk hadir. Baik, rekan dakta yang berbahagia, apa saja ya yang akan dinikmati oleh orang yang yakin dan berserah kepada Allah? 1, dimasukkan ke dalam surga. Surga yang paling rendah saja itu seluas langit dan bumi. Mungkin di dunia senikmat-nikmatnya makanan itu hanya berakhir di tenggorokan. Selebihnya menjadi sampah. Tetapi di surga sekecil apapun jadi nikmat.
Sebesar apapun jadi nikmat, tidak ada yang sia-sia. Semua dinikmati dan semua tidak terbuang. Yang kedua, disempurnakan pahalanya. Karena pahala itu kadang ada yang bangkrut. Serasa saya sudah mengumpulkan banyak pahala. Ternyata datang ke akhirat dia bangkrut. Bangkrut, kenapa bisa bangkrut? Karena kemungkinan ketika di dunianya seluruhnya tidak dipasrahkan kepada Allah. Mulutnya lupa, tidak dijaga dari gibah. Tangannya lupa mengambil hak orang lain. Seluruhnya tidak dijadikan untuk Allah, sehingga dia bangkrut. Dia bangkrut ketika di akhirat tidak disempurnakan pahalanya. Tetapi kalau berserah diri kepada Allah, Allah berjanji akan menyempurnakan pahalanya. Ketiga, mendapatkan tambahan nikmat. Allah telah mengatakan berkali-kali, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Syukur itu ada di dalam pengertian berserah. Berserah itu akan imbasnya nanti akan bersyukur. Jadi Allah akan menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Keempat, akan diingat oleh Allah. Seseorang atau siapapun itu yang ada di daerah Allah, itu pasti diingat oleh Allah. Bagaimana kita berada di daerah Allah? Ya berserah, pasrah kepada Allah. Allah akan mengingat kita dimanapun kita berada. Yang kelima, doa akan terijabah. Orang yang berserah itu pasti diijabah doanya. Kita berserah kepada Allah, kita pasrah kepada Allah. Banyak dosa yang pernah diperbuat, ampuni hamba ya Allah. Ketika diri kita bersih, tidak ada penghalang dari dosa-dosa yang diperbuat, itu doa akan terijabah. Ternyata dengan pasrah, insya Allah kita disucikan oleh Allah, sehingga doa kita akan terijabah. Keenam, diberikan kehidupan yang baik, tenang, damai. Ya, jadi ketika kita diberikan kehidupan yang baik, imbasnya apa? Kita memiliki ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Dan otomatis iman kita akan kuat. Bersyukur juga ternyata masih keluarganya dari pasrah dan berserah. Selanjutnya, mengatasi masalah kita oleh Allah dimampukan, diberi hidayah, diberi ide bagaimana cara mengatasi masalah. Allah kirimkan ide, kirimkan hidayah sehingga kita mampu melewatinya. Selanjutnya, meningkatkan motivasi hidup. Meningkatkan motivasi hidup berarti kita karena punya sandaran, punya pegangan, kita akan termotivasi untuk hidup. Tidak akan ada insya Allah futur, insya Allah tidak akan ada kecewa, tidak akan ada gelisah. Karena apa? Kepasrahan kita 100% diberikan kepada Allah, Zat yang Maha Esa. Selanjutnya, dari pasrah itu sendiri bisa memperbaiki kesehatan mental. Yang tadinya cepat panik,
yang tadinya tergesa-gesa, yang tadinya dihinggapi rasa takut, rasa cemas, dengan pasrah kepada Allah, insya Allah mental kita akan sehat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa biar kita tidak dihinggapi cemas, takut. Ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa cemas dan bersedih hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal bukhli wal jubni, dari sifat kikir dan pikun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min golabatid daini, dari terlilitnya hutang. Wa qahrir rijal, dan intimidasi dari manusia. Doa yang baik untuk diucapkan, semoga Allah mengabulkan setiap hajat kita. Rekan dakta yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus solata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang yakin, wa amilus solihati, dan melakukan amal soleh, perbuatan baik, wa aqamus solata, dan mendirikan solat, wa atuz zakata, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum, maka bagi mereka itu pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, mereka tidak dihinggapi rasa takut. Wala hum yahzanun, dan tidak dihinggapi bersedih hati. Itu yang dijelaskan Allah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Kita yakin ayat ini membimbing kita supaya kita menjadi manusia yang bahagia, supaya menjadi manusia yang tidak takut. Itu syaratnya cuma satu, amanu, beriman. Artinya beriman, berserah diri, pasrah kepada seluruh aturan Allah, berdamai dengan semua takdir-takdir Allah. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Karena manusia diciptakan Allah, tugasnya itu ibadah, ikhtiar. Kita sudah berpasrah, kita sudah berserah diri kepada Allah, bukan berarti kita berdiam diri, tetapi kita dituntut untuk ibadah, hanya ibadah. Yaitu ini dicontohkan amilus solihat, berbuat baik, beramal soleh. Wa aqamus solat, dan dirikanlah solat. Di sini dituntut oleh Allah mendirikan solat, bukan menjadi tukang solat. Kalau tukang solat hanya ibadah ritual seremonial saja, TK juga jago,
pintar, anak PAUD juga bisa. Tetapi ini di sini oleh Allah disuruhnya aqamus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana mengetahui kita mendirikan sholat kalau sudah melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, jauh dari maksiat. Ketika kita sholat, udah mendirikan sholat, kita enggan melakukan maksiat, menjauhkan diri maksiat, insya Allah itu sudah termasuk mendirikan sholat. Atau ada maksiat di hadapan kita, kita bisa menegurnya, kita bisa memberikan tausiah atau teguran. Aqamus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu sendiri kalau menurut bahasa berdoa. Kalau menurut istilah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berdoa adalah mukhul ibadah atau induknya ibadah. Kita terus berdoa. Tetapi kenapa ya kok tidak dikabulkan? Tenang. Di akhirat nanti ada seseorang yang dilimpahi bergunung-gunung pahala. Terus bertanya kepada Allah, ya Allah, aku perasaan tidak mengerjakan apa-apa. Tapi kenapa Engkau melimpahkan gunungan pahala yang begitu banyak? Allah menjawab, itu dari doa-doa yang selalu engkau lantunkan, tetapi tidak terijabah di dunia. Dan di akhirat sebagai gantinya adalah pahala. Makanya terus berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu dikategorikan sombong. Makanya ada di keterangan lain, berdoa, teruslah berdoa, walaupun itu cuma meminta gara-gara sendal kita putus. Itu ada di keterangan hadis. Wa atuz zakat. Kemudian di sini disuruh untuk menunaikan zakat. Ketika kita berserah kepada Allah harta kita, kita akan berdamai dengan aturan-aturan Allah. Dizakatkan seluruh hartanya. Bukan zakat saja, ada infak, ada sodakoh, dan lain sebagainya. Itu bukti kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan diterima? Lahum ajruhum. Maka bagi mereka ajrun, pahala untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Ini hati yang sehat, itu akan seluruhnya sehat. Tetapi hati yang sakit, itu akan sakit semuanya. La khaufun, di sini tidak akan dihinggapi rasa takut, berarti insya Allah hatinya sehat. Rasa ada takut aja sedikit, itu mungkin tidak bisa tidur. Tetapi karena Allah Maha Rahman dan Rahim, anzalas sakinah, Allah menurunkan sakinah, menurunkan keamanan, kenyamanan bagi kita, sehingga kita tidur nikmat, makan nikmat, seluruhnya nikmat. Itu adalah anugerah dari Allah. Tetapi nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Walahum yahzanun, dan bagi mereka itu tidak bersedih hati. Kalau selalu bahagia, subhanallah, enak banget ya. Masya Allah wa tabarakallah. Ini janji Allah. Kita tidak akan ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Rekan dakta yang berbahagia, indahnya berserah. Mungkin sampai di sini yang benar dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan ada tulisan yang mungkin bisa menjadi pengingat kepada kita. Sebelum berpisah dengan rekan dakta, saya akan membacakan tulisan seperti ini. Jika engkau meninggalkan puasa sunnah semaumu dan engkau melewatkan sholat malam karena lelah,
dan engkau meninggalkan sholat sunnah karena terburu-buru, engkau pelit bersedekah karena alasan kebutuhan, engkau jauh dari Al-Quran karena kesibukanmu, berat bagimu untuk berbakti kepada orang tuamu karena malas, dan engkau menunda taubat karena kelalaian, lalu perjuangan surga yang manakah yang engkau bicarakan? Rekan Dakta yang berbahagia, sekali lagi kami mengingatkan bahwa kami banyak program di Persistri Kota Bekasi. Mudah-mudahan rekan Dakta berminat untuk hadir di tabligh bulanan di Ahad ketiga, di pekan ketiga di Masjid Al-Bayyinah. Kami di sini banyak program yang diselenggarakan dari bidang garapan pengembangan dakwah, ada tentang pembinaan daiyah atau pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian dari JIS juga ada zakat infak sodakoh dan lain sebagainya. Kita berkumpul di sini untuk menggali ilmu supaya menjadi wanita solihah, menjadi wanita yang terhormat dan menjadi nenek yang bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapat manfaat dan mudah-mudahan kita tambah dekat dengan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.